Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Ole Romain tidak membela timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025. Ole mengalami cedera dalam laga Piala Presiden ketika Oxford United menghadapi Arema FC. Tackle Paulinho Morcelin memaksa Ole harus beristirahat panjang. Erick sudah berkomunikasi dengan tim kedokteran Oxford dan timnas Indonesia soal cedera yang dialami mantan pemain Utrecht tersebut. Ole Romain sudah janji dengan tim kedokteran Oxford lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang, kata Erick. Erick tak mempermasalahkan cedera dan menganggapnya sebagai hal lumrah dalam sepak bola. Namun ada kebutuhan memainkan Ole dalam fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick belum bisa memastikan Ole akan fit pada laga yang berlangsung Oktober 2025. Namun ia yakin pemain 25 tahun itu bakal absen pada FIFA Matchday September. Indonesia rencananya akan menjalani laga FIFA Matchday pada September menghadapi Kuwait dan Lebanon sebagai persiapan menuju fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Oktober 2025. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa striker FC Volendam di Eredivisie 2025-2026, Mauro Zijlstra, akan diproyeksikan ke timnas Indonesia U23 lebih dulu. Namun, Zijlstra juga berpeluang untuk menggantikan Ole Romain di timnas Indonesia. Bomber Oxford United itu harus absen lama akibat cedera patah tulang. PSSI sedang memproses naturalisasi Zijlstra. Perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan dapat rampung sebelum September 2025. Dengan begitu, Zijlstra bisa membela timnas Indonesia U23 yang akan menjadi tuan rumah grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur pada 39 September 2025. Jika memesona bersama timnas Indonesia U23, tidak menutup kemungkinan Zijlstra promosi ke timnas senior yang akan berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Zijlstra baru mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam. Pemain keturunan Bandung, Jawa Barat, itu juga didaftarkan untuk bermain di Eredivisie pada musim depan. Ketika membela FC Volendam U21 pada 2024-2025, Zijlstra merangkum 17 gol dan 7 assist dalam 21 penampilan di Liga Belanda U21. Pemuda kelahiran Zaandam, Belanda pada 9 November 2004 itu sempat tampil 6 kali di kasta kedua Liga Belanda. Rumor mengenai pengumuman 3 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia semakin hangat dibicarakan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kabar ini terbukti benar, lini serang skuad Garuda dipastikan akan semakin menakutkan. 3 pemain yang akan segera diumumkan adalah Emiliano Jonathans, Mauro Zijlstra, dan Adrian Wibowo. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain ini sudah memasuki tahap yang cukup serius. Bahkan, dia menyebutkan bahwa 2 pemain sudah sepakat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang sedang kami seriuskan. Dan sepertinya, dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, ujar Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa kebutuhan utama timnas Indonesia saat ini ada di lini depan, karena posisi bek sudah cukup terisi dengan baik. Kehadiran Emiliano Jonathans dan Adrian Wibowo yang dikenal dengan kemampuan luar biasa di sektor sayap kanan, tentunya akan semakin memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kedua pemain ini dikenal sangat piawai dalam membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi sayap. Dengan bergabungnya ketiga pemain ini, timnas Indonesia diharapkan bisa semakin kompetitif dan menghadirkan ancaman yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat,
Zandbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandbergen saat ini bermain untuk Venlo. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandbergen tidak hanya sekadar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Ole Romein. Keinginan Zandbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan terkait rencana penguatan timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Erick itu mengungkap telah menyerahkan beberapa nama pemain keturunan baru kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, guna diproses naturalisasinya. Hal tersebut disampaikan Erick usai bertemu langsung dengan Supratman pada Senin, 4 Agustus 2025. Namun, ia belum mau membocorkan identitas para pemain yang dimaksud. Kami juga menyampaikan beberapa nama baru sekaligus mengkonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Erick. Tak hanya soal naturalisasi, Erick juga membeberkan poin penting lain dalam pertemuannya tersebut. Salah satunya terkait statuta terbaru PSSI yang menyentuh format penyelenggaraan Liga 3 dan Liga 4. Di sisi lain, proses naturalisasi 4 pemain keturunan saat ini juga tengah berjalan di bawah kendali PSSI. 3 di antaranya merupakan pesepak bola wanita, Pauline van de Poel-Isabelle-Notet dan Isabel Kopp. Ketiganya diharapkan bisa memperkuat timnas putri senior. Sementara satu nama lain adalah pemain putra yang berposisi sebagai penyerang, Mauro Zijlstra yang lahir di Belanda. Tak berhenti di situ, Federasi Sepak Bola Tanah Air itu juga sedang mengupayakan proses naturalisasi terhadap 3 pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Emiliano Jonathans, Dean Zandbergen, dan Mauro Zijlstra, 3 pemain yang punya spesialisasi di sektor sayap dan gelandang serang. Langkah ini dinilai cukup krusial, apalagi menyusul cedera panjang yang menimpa Ole Romein saat membela Oxford United dalam gelaran Piala Presiden 2025. Cedera tersebut membuatnya harus menepi dalam waktu yang lama dan diprediksi absen dalam kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia ronde 4. Jai Itzes selangkah lagi resmi gabung klub Serie A Torino. Menurut jurnalis Italia Marco Conterio, kapten timnas Indonesia itu akan ditebus Torino dari Venezia sebesar 89 juta euro atau sekitar 151,3 miliar hingga 170,2 miliar. Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia, Jai Itzes. Biaya transfer berada di angka 89 juta euro, kata Marco Conterio. Jika transfer di atas benar terrealisasi, bukanlah hal mengejutkan. Jai Itzes sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas 2024. Saat itu Torino yang baru saja membajak pelatih Paolo Vanoli dari Venezia juga ingin menyertakan Jai Itzes ke kota Turin. Namun, pendekatan yang dilakukan manajemen Torino tidak membuahkan hasil. Jai Itzes dipertahankan karena Venezia saat itu hendak eksis di Serie A 2024-2025. Sekarang, Venezia tak lagi bermain di Serie A dan harus puas bermain di Serie B 2025-2026. Meski bermain di Serie B, bukan berarti Jai Itzes dilepas Venezia dengan harga murah. Angka 89 juta euro menunjukkan Jai Itzes dibanderol mahal oleh manajemen Venezia. Jai Itzes akan resmi tercatat sebagai pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah jika gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Dalam sejarahnya belum ada pesepak bola Indonesia yang dihargai semahal itu. Saat ini harga pasar Jai Itzes juga yang tertinggi ketimbang pemain timnas Indonesia lain. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Jai Itzes mencapai 7,5 juta euro. Angka itu mengungguli Mads Hilgers yang menempati posisi 2 dengan 6,5 juta euro.